Setelah aku menjadi seorang janda, aku tidak menyebutkan harta pensiun yang ditinggalkan suamiku, atau rumah kedua kami di Bali. Seminggu kemudian, putraku mengirim pesan dengan perintah yang jelas. Mulailah berkemas, rumah ini sudah dijual. Aku tersenyum. Aku sudah lebih dulu berkemas. Tapi itu bukan barang-barangku. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Aku tak menangis saat Harlan dimakamkan. Bukan karena aku kuat, tapi karena air mataku sudah habis sejak 3 tahun lalu. Saat aku tahu dia menyembunyikan penyakitnya, dan tak seorang pun di rumah ini peduli selain aku. Orang-orang datang, menabur bunga, mengucapkan belasungkawa yang terdengar seperti basa-basi. Di tengah barisan pelayat, aku melihat Bima berdiri paling depan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Tangannya di saku jas hitamnya, sesekali menunduk. Tapi aku tahu itu hanya untuk menyembunyikan ponselnya. Ia sedang sibuk membalas pesan. Mungkin dengan istrinya yang bahkan tak sudi hadir. Bima, anakku satu-satunya, berdiri di atas pusara ayahnya seperti sedang menanti giliran pidato, bukan berkabung. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tamu seperti seorang manajer proyek yang baru saja menyelesaikan tender. Terima kasih sudah hadir. Ayah saya orang baik, ucapnya, singkat, lalu pergi lebih dulu dari semua orang. Aku tinggal sendiri di rumah seluas ini malam itu. Hening sekali. Kamar Harlan masih berbau obat dan balsem. Aku duduk di sisi ranjang, menggenggam tas kulit usang yang disimpan Harlan di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya ada berkas-berkas yang tak pernah ia perlihatkan ke siapapun, dan juga sepucuk surat, ditujukan untukku. Laksmita, jangan beri semuanya pada Bima. Dia berubah. Maaf karena aku terlalu lembut padanya. Tapi aku percaya kau lebih kuat dari yang kau tunjukkan. Rumah Bali, kau tahu harus bagaimana. Aku menatap surat itu lama. Di balik jendela, langit malam seperti ikut menahan napas. Saat itulah aku sadar, kepergian Harlan bukan akhir dari segalanya. Ini justru permulaan. Seminggu berlalu sejak Harlan pergi. Aku menjalani hari-hari seperti biasa, menyeduh teh, menyiram anggrek, merapikan sprei yang tak lagi ditempati. Rumah ini terasa kosong, tapi juga tenang. Tak ada suara langkah berat Harlan, tak ada desahan lelahnya, hanya kenangan yang bergelantungan di tiap sudut. Lalu, sebuah pesan masuk di pagi yang terlalu cerah untuk kabar buruk. Bu, mulailah berkemas. Rumah ini sudah dijual. Kami akan ambil barang-barang ibu minggu depan. Dari Bima. Tanpa permisi, tanpa, apakah ibu baik-baik saja? Tanpa tanya apakah aku setuju. Rumah ini, rumah yang dibangun Harlan dari gaji pertamanya hingga pensiunnya, dijual tanpa sepengetahuanku. Aku terdiam sejenak, menatap dinding yang dulu kami cat berdua. Lalu aku tersenyum. Senyum yang pelan, tapi penuh. Aku sudah lebih dulu berkemas. Bukan pakaian, bukan buku, bukan lukisan tua yang digantung Harlan di ruang tamu. Tapi dokumen, surat tanah rumah ini, akta pensiun, salinan surat wasiat, dan catatan bank berisi dana yang diam-diam Harlan kumpulkan selama puluhan tahun. Bima tak tahu, karena memang aku tak pernah memberitahu. Dulu, setiap kali Harlan ingin bicara soal warisan, Bima selalu memotongnya. Tenang saja, yah, semua pasti saya urus. Gak usah repot-repot pakai surat-surat segala. Toh saya anak satu-satunya. Dan seperti biasa, Harlan terlalu mudah luluh. Tapi aku tidak. Aku tahu siapa anakku. Aku tahu betapa ia bisa tersenyum sambil merencanakan sesuatu di balik punggung kita. Dulu saat aku sakit dan tak bisa bicara selama seminggu, ia sempat membawa notaris ke rumah, mengira aku akan menandatangani surat hibah. Untung Harlan pulang lebih cepat hari itu. Kamar kerja Harlan menyimpan banyak rahasia, termasuk fotokopi sertifikat rumah kedua kami di Bali. Rumah itu tak pernah disebut di depan Bima. Bahkan saat Safira, cucu kami, bertanya, kenapa kakek sering ke Bali sendiri? Aku hanya menjawab,
untuk melihat matahari. Hari itu aku duduk di meja kerja Harlan, menatap peta kecil bertanda silang merah di tepi pantai ujung, dengan tulisan tangannya di bawahnya. Untuk Laksmita. Bila dunia tak lagi adil. Sekarang, aku tahu waktunya telah tiba. Dunia sudah tak lagi adil. Maka aku akan menuju ke tempat yang Harlan siapkan, dan mulai membenahi semua yang selama ini kusimpan diam-diam. Keesokan harinya, Bima datang, tanpa memberitahu sebelumnya. Ia muncul di depan pintu dengan kunci duplikat di tangannya, langkah cepat, dan tatapan tergesa. Seolah rumah ini bukan lagi milikku. Seolah ia sekadar datang untuk mengambil hak yang sudah pantas ia miliki. Ibu belum mulai berkemas? Tanyanya sambil membuka sepatu tanpa menunggu jawabanku. Aku berdiri di ambang pintu dapur, menggenggam cangkir teh. Kenapa rumah ini dijual tanpa bicara dengan ibu dulu? Ia mendengus kecil. Bu, jangan mulai dramanya. Rumah ini terlalu besar untuk ibu sendiri. Lagi pula, kan saya sudah urus semuanya. Proses notaris sudah beres. Pembeli tinggal transfer. Nanti saya carikan kontrakan kecil di dekat komplek kantor. Aku menahan getar di tangan. Kontrakan. Setelah 40 tahun membesarkan anak ini, menyulam luka demi luka dengan sabar, aku ditawarkan kontrakan. Seperti tunawisma. Dan, Bu, lanjutnya sambil membuka map berisi surat jual beli, uang hasil penjualan sebagian akan saya alihkan ke investasi. Sisanya untuk biaya sekolah Safira. Ibu tenang saja. Saya urus semua. Aku hanya memandangnya. Diam. Tidak satupun kalimatnya yang mengandung tanya. Semuanya perintah. Keputusan sepihak. Bima. Suaraku tenang. Kapan terakhir kali kamu menanyakan apa yang ibu rasakan? Ia tertawa hambar. Bu, sekarang bukan saatnya main perasaan. Ini logika. Ibu tinggal sendiri. Rumah dijual. Duit dipakai. Selesai. Aku menatap matanya. Mata yang dulu kupandangi saat pertama kali ia lahir. Menangis dalam pelukanku. Kini mata itu keras. Dingin. Seperti batu. Baik. Kataku akhirnya. Aku akan pergi minggu depan. Ia tampak lega. Terima kasih, Bu. Akhirnya ibu paham juga. Saya akan kirim orang untuk bantu angkut barang-barang ibu. Aku tersenyum. Tidak perlu. Aku sudah berkemas. Ia mengangguk. Tak curiga sedikit pun. Lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Seolah misi sudah tuntas. Tidak tahu, tidak curiga, bahwa yang kukemas bukan hanya barang, tapi seluruh masa depan yang hendak ia rampas dariku. Dan kali ini, aku tidak akan diam. 3 hari setelah Bima datang, aku mulai memindahkan koper ke dalam mobil sewa yang sudah kukontak sendiri. Sopirnya muda, ramah, dan tak banyak bertanya. Itu yang aku mau. Aku tak ingin siapapun tahu kemana aku pergi. Apalagi Bima. Dari luar, koper-koper itu tampak seperti milik seorang janda biasa yang hendak pindah ke rumah kontrakan. Tapi isinya bukan pakaian atau perhiasan. Koper pertama berisi dokumen. Salinan sertifikat rumah ini yang sudah diam-diam kubalikan nama pemiliknya. Bukan ke Bima, tentu saja, tapi ke seseorang yang takkan pernah ia duga. Koper kedua berisi dokumen keuangan, rekening pensiun Harlan, deposito yang selama ini kusembunyikan di bank berbeda, dan buku catatan tua Harlan tentang rumah Bali, termasuk denah kecil, foto lama, dan nama pengelola kebun yang setia merawatnya selama bertahun-tahun. Dan koper terakhir berisi catatan-catatan pribadiku. Hal-hal yang tak bisa kupercaya pada siapapun, bahkan pada Harlan saat ia masih hidup. Termasuk fotokopi surat kuasa palsu yang pernah nyaris ditandatangani Bima di atas ranjangku saat aku terbaring sakit, mulutku lumpuh, dan hanya bisa menatap langit-langit kamar yang semakin gelap. Saat itu, aku melihatnya berdiri di sisi tempat tidur, pena di tangan, notaris di belakangnya, dan suara pelan. Tenang, Bu. Ini cuma tanda tangan. Biar Bima yang urus semuanya. Kalau saja Harlan tidak datang lebih cepat. Dari balik kaca mobil, aku menatap rumah itu sekali lagi. Tempat aku melahirkan,
membesarkan, menyusui, menangis. Dulu kupikir rumah ini akan jadi tempatku menghabiskan sisa hidup. Tapi nyatanya, rumah ini bukan lagi milikku. Secara hukum, mungkin iya, tapi tidak lagi secara hati. Rumah ini telah berubah menjadi simbol pengkhianatan. Sebelum mobil melaju, aku mengeluarkan ponsel bututku. Kukirim satu pesan ke seseorang yang tak pernah Bima tahu. Saya akan ke Bali malam ini. Pastikan rumah sudah dibuka. Jangan beritahu siapapun, termasuk Bima. Terima kasih, Bram. Aku mematikan ponsel setelahnya. Mulai malam itu, aku menghilang. Tapi bukan untuk kabur. Aku pergi untuk membangun kembali. Sesuatu yang bahkan anak kandungku tak pernah anggap penting. Harga diriku. Perjalanan ke Bali malam itu terasa seperti melintasi dua kehidupan. Satu yang lama, penuh luka dan penyesalan, dan satu lagi, yang masih kosong, tapi penuh kemungkinan. Aku duduk di kursi pesawat dekat jendela. Di luar, awan bergulung seperti lipatan kain putih di antara gelapnya malam. Di pangkuanku, map coklat tua bertuliskan nama Harlan. Tanganku gemetar saat membukanya kembali, melihat tulisan tangannya yang khas, runcing, sedikit miring ke kanan. Di salah satu halamannya, tertulis catatan pendek. Laksmita, kalau aku pergi duluan, jangan percaya siapapun mentah-mentah, termasuk anak kita. Tapi percaya pada instingmu. Simpan rumah Bali. Itu tempatmu bangkit. Air mataku nyaris jatuh, tapi ku tahan. Harlan bukan lelaki sempurna. Ia sering terlalu diam, terlalu memendam. Tapi ia juga lelaki yang tahu kapan harus waspada. Dan ia sudah melihat tanda-tanda perubahan Bima jauh sebelum aku berani mengakuinya. Dulu, Bima anak manis, pintar, penurut, sedikit pemalu. Tapi sejak ia menikah dengan Tania, segalanya berubah. Tania bukan perempuan jahat, tapi ia ambisius, haus kehidupan mewah. Dan Bima yang dulunya pendiam, perlahan ikut arus. Mulai dari pinjaman investasi bodong, kredit mobil mewah, hingga akhirnya menganggap rumah orang tuanya sebagai aset yang bisa dijual kapan saja. Harlan pernah berkata padaku, malam sebelum serangan jantung pertamanya, kalau nanti aku nggak ada, jangan langsung kasih semua ke Bima, ya. Dia sudah bukan anak kecil lagi, tapi juga belum cukup dewasa untuk dipercaya. Aku saat itu hanya menjawab, dia anak kita. Dan Harlan menjawab dengan lirih, justru karena itu. Pesawat mendarat menjelang subuh. Udara Bali masih basah oleh embun. Seorang pria paruh baya berdiri menjemputku di bandara dengan mobil tua yang masih kokoh. Bram, pengelola rumah kami di Bali. Setia, pendiam, tapi cerdas. Ia membukakan pintu, dan kami melaju menyusuri jalanan gelap menuju sisi timur pulau, di mana rumah itu berdiri. Begitu kami tiba, matahari pertama muncul di balik pantai ujung. Rumah itu, berdinding batu alam, jendela lebar, pohon Kamboja menjulang di depan, masih utuh seperti dalam ingatanku. Tapi ada satu hal baru, keheningan yang menyambutku terasa berbeda. Bukan kosong, tapi teduh. Aku berdiri di beranda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bernapas tanpa merasa diawasi. Aku bukan pelarian. Aku bukan janda lemah. Aku Laksmita. Dan ini awal dari panggungku. Pagi itu, kopi Bali di tanganku terasa pahit, tapi jujur. Sejujur niatku hari ini, mengambil alih kembali kendali hidupku, secara sah, legal, dan tak terbantahkan. Di ruang tengah rumah batu itu, Bram menyodorkan map tebal. Semua dokumen ada di sini, Ibu. Sesuai instruksi almarhum Bapak. Sudah saya urus diam-diam sejak 5 tahun lalu. Aku membuka map itu perlahan. Surat kepemilikan rumah Bali. Surat tanah 2 bidang kecil di belakang rumah yang dulu dibeli Harlan diam-diam. Bahkan ada rekening khusus untuk biaya perawatan properti ini. Atas nama Safira. Ya, Safira. Cucu perempuanku satu-satunya. Usianya baru 9.
Tapi ia satu-satunya yang masih bersih dari permainan kotor orang tuanya. Ia masih anak kecil yang menggambar pelangi dan menuliskan surat untukku dengan pulpen ungu. Ayah sibuk terus. Tapi aku tetap sayang ayah. Nenek jangan sedih. Ya, aku doakan nenek supaya nggak sendirian. Surat kecil itu masih kusimpan. Dilipat rapi. Kuselipkan dalam dompet. 3 hari setelah aku tiba di Bali, aku pergi ke kantor notaris di Amlapura. Seorang perempuan berambut putih yang mengenalku langsung menyambut. Sudah kami siapkan, Bu Laksmita. Nama Safira akan menjadi pemilik utama properti ini. Tapi tentu dengan pengawasan wali sampai ia dewasa. Aku mengangguk. Wali pengganti sudah saya siapkan. Bukan ayah kandungnya. Notaris itu mengangkat alis, tapi tidak bertanya. Profesional. Aku menandatangani dokumen-dokumen itu satu persatu. Tanganku mantap. Tak ada keraguan. Tak ada rasa bersalah. Aku tahu ini bukan soal membalas. Ini soal menyelamatkan. Sore harinya, aku duduk di bel-bel terbuka, memandangi laut yang tenang. Aku membuka ponsel cadangan yang hanya berisi satu aplikasi pesan. Kubuka satu ruang obrolan yang sudah lama tak kugunakan. Lalu ku ketik pelan. Adik Harlan. Aku tahu kau jauh di Kanada. Tapi aku butuh satu hal. Maukah kau menjadi wali sah atas nama Safira sampai dia dewasa? Ada hal besar yang harus kulindungi dari Bima. Aku menutup ponsel dan menyandarkan kepala. Bima tak tahu bahwa warisan Harlan tidak pernah ditujukan padanya sepenuhnya. Ia hanya pewaris karena status. Tapi cinta Harlan dan rasa percayanya sejak lama sudah berpindah tempat. Dan sekarang, semua itu resmi. Semua itu sah. Semua itu bukan lagi milik Bima. Rumah ini dulu hanya tempat singgah Harlan setiap 2-3 bulan sekali. Ia bilang, untuk menulis, membaca, mencari udara baru. Tapi sekarang aku sadar, rumah ini adalah tempat pelarian, pelindung terakhir dari dunia yang makin tak bisa dipercaya. Hari-hariku di sini tenang, tapi tidak kosong. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari muncul, berjalan ke halaman belakang yang ditumbuhi pohon kelapa pendek dan bunga sepatu. Angin laut membawa bau asin yang kurindukan diam-diam selama ini. Bram dan istrinya, Embok Renes, merawatku seperti keluarga. Mereka tahu batas. Mereka tahu luka. Mereka juga tahu, rumah ini bukan hanya tempat berteduh. Ini benteng terakhir. Malam itu, aku duduk di kursi rotan tua, menatap lampu gantung temaram yang berayun pelan di langit-langit kayu. Aku memutar ulang satu suara dari masa lalu. Rekaman Harlan diperekam suara kecil yang ia sembunyikan di laci meja kerjanya. Kalau kau dengar ini, berarti aku sudah nggak ada, Laksmita. Aku minta maaf karena terlalu banyak diam. Tapi aku percaya, kamu selalu tahu kapan harus melangkah. Rumah ini bukan cuma investasi. Ini rencana pelindungan. Untukmu. Dan untuk satu-satunya darah kita yang belum ternoda. Tangisku pecah. Tapi tak lama. Karena aku tahu apa yang harus kulakukan. Rumah ini harus bertahan. Tidak boleh menjadi angka di laporan keuangan Bima. Tidak boleh menjadi properti yang dijual saat krisis keuangan rumah tangganya datang. Dan aku tahu, itu hanya soal waktu. Namun, aku juga sadar, aku tak bisa bersembunyi selamanya. Dunia luar masih memanggil. Dan masalah belum selesai. Benar saja, 1 minggu setelah aku tiba, Bram memberitahu. Ibu, ada seseorang mencari ibu. Dia menelepon tadi pagi. Mengaku anak ibu. Aku tak menjawab. Hanya tersenyum. Tak butuh waktu lama. Bima pasti sudah panik karena aku tidak bisa dihubungi. Ia pasti sudah mendatangi rumah itu. Menemukan kunci sudah diganti. Ia pasti mulai menghitung waktu dan uang. Dan ia pasti mulai merasa kalah. Tapi ini belum selesai. Ia akan datang. Ia akan marah. Dan aku akan menunggunya. Di sini. Di rumah yang tak pernah ia tahu. Dan tak akan pernah bisa ia miliki. Bima datang saat senja nyaris hilang. Suara mobil sewa yang disewanya terlalu mewah untuk jalanan desa kecil ini.
Debu beterbangan saat ia turun dengan wajah kusut, kemeja mahal yang kusut, dan sorot mata yang kosong. Bukan karena lelah perjalanan, tapi karena sesuatu dalam dirinya telah retak. Ia berdiri di depan gerbang rumah Bali ini, menatap bangunan yang tak pernah ia ketahui keberadaannya. Bram membuka pintu pagar perlahan, lalu melangkah mundur. Aku sudah menunggunya di beranda. Duduk. Nang. Jadi ini ya tempat ibu ngumpet. Suaranya tajam, menggema di halaman sepi. Aku tak menjawab. Kupersilakan ia masuk dengan satu gerakan tangan. Bima melangkah masuk seperti tamu tak diundang. Matanya menjelajah ruangan, menilai. Tapi bukan dengan kekaguman. Dengan kekesalan. Ia sadar, rumah ini bukan main-main. Luas, bernilai, dan yang paling menyakitkan baginya, bukan miliknya. Ibu pikir bisa main cantik, ya? Diam-diam simpan aset. Bahkan ayah nggak pernah cerita soal ini. Katanya, setengah membentak. Aku menatapnya. Ayahmu tidak bercerita karena dia tahu kamu tak akan mendengarkan. Sama seperti saat dia minta kamu temani ke rumah sakit, dan kamu sibuk main saham. Bima tertawa, tawa yang pahit, gugup, dan penuh ketakutan yang dibungkus kesombongan. Ibu sengaja, ya? Sengaja ingin bikin saya terlihat rakus. Bukan aku yang membuatmu terlihat seperti itu. Bima, kamu sendiri yang memilih menjadi seperti ini. Ia menghempaskan tubuh ke sofa rotan tua di ruang tamu. Tangannya gemetar. Ibu, saya butuh rumah itu dijual. Saya butuh uangnya. Usaha saya runtuh. Tania minta pisah. Dan Safira, dia ikut ibunya. Saya nggak punya apa-apa sekarang. Aku terdiam. Bukan karena kasihan. Tapi karena aku tahu, inilah awal dari retakan yang akan membuka luka-luka lama. Ayahmu tahu kamu akan seperti ini, kataku pelan. Ia menatapku. Mata merah. Maksud ibu. Aku berdiri, mengambil kotak kayu kecil dari rak. Kubuka perlahan. Di dalamnya, salinan surat kuasa yang dulu pernah coba kamu paksa aku tanda tangani. Juga rekaman CCTV pendek dari kamera kecil yang Harlan pasang di kamar, yang merekam semua. Ayahmu melihat semuanya. Termasuk saat kamu bawa notaris ke kamar. Waktu aku sakit dan tak bisa bicara. Kau ingat, kan? Bima terdiam. Wajahnya pucat. Dia tidak mempolisikanmu. Dia tidak mengusirmu. Tapi dia membuat keputusan yang tidak pernah ia sampaikan padamu. Aku menyodorkan dokumen baru, salinan surat wasiat dari notaris yang resmi. Di situ tertulis, semua properti dan dana pensiun dialihkan sepenuhnya ke satu nama. Bukan aku, tapi Safira. Dengan wali resmi, Widya Stuti, adik perempuan Harlan yang tinggal di Kanada. Kau tidak mendapatkan apa-apa, Bima. Bukan karena kami benci, tapi karena kamu sendiri yang membuat dirimu tidak layak dipercaya. Bima menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihatnya kehilangan suara. Tidak membela diri. Tidak mengancam. Ia hanya terduduk, seperti anak kecil yang tahu semua sudah terlambat. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Orang seperti Bima tidak menyerah hanya karena kehilangan satu aset. Dan aku belum selesai memperhitungkan semuanya. Malam itu, hujan turun deras di luar. Petir sesekali menyambar jauh di balik bukit. Tapi suasana di ruang tamu jauh lebih dingin dari udara malam. Bima masih duduk di sofa yang sama. Basah kuyup. Tapi bukan karena hujan, melainkan keringat, ketakutan, dan sisa-sisa harga diri yang tak lagi utuh. Ia menatapku dengan mata merah. Bukan karena menangis, tapi karena amarah yang tertahan. Jadi, ibu mau bilang, saya ini anak yang tidak layak? Anak kandung sendiri dibuang demi cucu. Aku duduk perlahan di hadapannya. Kau tidak dibuang, Bima. Kau melepaskan dirimu sendiri. Dari tanggung jawab, dari rasa hormat, dari keluargamu. Ia mencibir. Keluarga? Ibu tahu saya lakukan semua ini buat siapa? Buat Safira. Biar dia sekolah bagus. Biar dia nggak hidup susah kayak saya dulu.
Tapi kau mengorbankan semua yang lain. Potongku pelan. Kau korbankan ayahmu di ranjang rumah sakit. Kau korbankan aku. Yang kau minta pindah seolah-olah aku barang tak terpakai. Kau korbankan kejujuran, Bima. Dan Safira tahu itu. Ia tertegun. Apa maksud ibu? Aku bangkit. Mengambil surat dari meja kecil dekat dapur. Surat itu kutemukan 2 hari lalu di antara berkas lama Harlan. Surat tangan Safira yang ia titipkan lewat Widyastuti, adik Harlan yang selama ini diam-diam berkirim kabar denganku. Nenek, aku tahu papa bohong soal rumah. Mama juga bilang aku gak boleh bilang ke siapa-siapa. Tapi aku takut. Aku cuma percaya nenek. Aku gak mau papa ambil semua. Aku mau rumah nenek tetap jadi milik nenek. Papa sering marah-marah. Aku capek. Aku meletakkan surat itu di hadapan Bima. Wajahnya ambruk. Napasnya berat. Lalu ia mencoba bertahan. Anak kecil bisa salah paham, Bu. Bukan salah paham, Bima. Itu kesadaran. Sesuatu yang kau buang sejak kau mulai menghitung hidup dengan angka, bukan hati. Ia bangkit berdiri. Kalau ibu terus seperti ini, saya bisa bawa ini ke pengadilan. Saya bisa gugat wasiat itu. Ibu pikir saya gak punya pengacara? Aku tertawa pelan. Tawa yang tak pernah keluar dari mulutku selama bertahun-tahun. Bawa saja. Tapi pastikan pengacaranya cukup kuat untuk menjelaskan bagaimana kau memalsukan kuasa saat aku lumpuh. Pastikan dia bisa menjelaskan kenapa surat wasiat terakhir ditandatangani langsung oleh notaris resmi, disaksikan 2 orang, dan terdaftar di kementerian. Bima terdiam. Kau ingin melawan warisan yang sah, di atas nama anakmu sendiri, di hadapan hukum? Silakan. Tapi jangan harap Safira akan melihatmu lagi dengan cara yang sama. Dan di detik itu juga, aku melihatnya hancur. Bima berjalan tertatih ke pintu. Ia berhenti sejenak, menoleh padaku. Ibu benar-benar memilih perang ini. Aku menatapnya lurus. Bukan aku yang memulainya. Ia pergi, membanting pintu di belakangnya. Suara hujan menyambutnya, menenggelamkan langkah-langkahnya yang hilang dalam gelap. Aku menutup mata sejenak. Bukan karena lega, tapi karena tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi berikutnya, aku terbangun bukan karena cahaya matahari, tapi karena suara ponsel cadangan yang kupakai hanya untuk urusan darurat. Satu pesan masuk, dari nomor asing. Kami dari firma hukum Pramana Aurekan. Klien kami, Bima Anantakusuma, mengajukan keberatan atas proses hibah dan pengalihan aset atas nama cucunya, Safira Anantakusuma. Kami minta kehadiran Ibu Laksmita untuk mediasi awal. Mataku tidak terkejut. Hanya lelah. Aku sudah tahu Bima akan melakukan ini. Tapi membaca hitam di atas putih tetap menyayat. Aku mengenakan kebaya coklat sederhana, mengikat rambut, dan pergi sendiri ke kantor hukum kecil di Denpasar. Di ruang kaca yang dingin dan terlalu bersih, aku duduk di hadapan 3 pengacara muda dan 1 lelaki yang dulu kusebut anak. Bima. Wajahnya lusuh, tapi dagunya masih terangkat. Ibu belum terlambat untuk membatalkan semua ini. Aku menatap langsung ke matanya. Terlambat? Kamu yang dulu berjanji menjaga rumah keluarga ini. Kamu yang berlutut di depan ayahmu waktu ia sakit. Berjanji akan jadi laki-laki bertanggung jawab. Dan 2 minggu setelah itu, kamu menjual sawah warisan kakekmu untuk beli mobil. Salah satu pengacara membuka map, mencoba memotong. Kami ingin bicara soal legalitas, bukan soal. Diam. Potongku tajam. Kamu tidak tahu apa-apa tentang keluarga ini. Bima mengepalkan tangan. Ibu membuat saya terlihat seperti penjahat. Padahal saya cuma terdesak. Usaha saya bangkrut. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menarik napas panjang. Itulah masalahnya. Kau menganggap semua ini sebagai harta cadangan. Bukan tempat lahirmu. Bukan tempat ayahmu menghembuskan napas terakhirnya. Bukan tempat ibumu menua. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak berhenti. Safira, anak kecil yang kau pakai sebagai alasan.
Kau bahkan pernah meninggalkannya 2 hari penuh bersama pembantu rumah karena kau dan Tania bertengkar di hotel. Kau lupa. Aku tidak. Suara ruangan menjadi bisu. Para pengacara bergeser tak nyaman. Bima akhirnya bersuara pelan, seperti sisa-sisa dari pria yang dulu memanggilku ibu dengan cinta. Lalu, saya harus bagaimana? Aku menatapnya. Kali ini tanpa amarah. Hanya kejujuran. Kamu bisa mulai dengan meminta maaf. Bukan untukku, tapi untuk anakmu. Karena ia sekarang tahu siapa ayahnya. Aku berdiri, meninggalkan ruangan tanpa tanda tangan, tanpa perjanjian. Tidak ada mediasi, tidak ada kompromi. Di luar, langit cerah. Tapi aku tahu, hujan masih menggantung di udara. Dan luka antara ibu dan anak itu belum selesai terbuka. Hari itu, aku kembali ke rumah Bali lebih cepat dari biasanya. Langit menggantung rendah, tapi belum juga menumpahkan hujan. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu. Di meja tamu, sudah menunggu amplop putih dengan cap notaris yang ku kenal. Dikirim langsung dari Jakarta, dari kantor hukum yang dulu ditunjuk Harlan secara pribadi, tanpa sepengetahuan siapapun. Bahkan aku pun baru mengetahuinya sebulan sebelum ia meninggal. Kurai amplop itu, kubuka perlahan. Di dalamnya, salinan asli surat wasiat terakhir Harlan. Bukan yang dulu disusun bersama-sama di rumah, tapi versi final yang ia tanda tangani sendiri, 4 bulan sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Ada 2 saksi, ada notaris. Ada bukti bahwa ia sepenuhnya sadar dan sehat secara mental saat menandatanganinya. Dan yang paling penting, ada 2 syarat mutlak yang dituliskan dengan tangannya sendiri. Pertama, warisan hanya dapat diterima oleh Bima jika ia menjaga ibunya hingga akhir hayatnya. Kedua, seluruh properti utama, rumah warisan keluarga, tidak boleh dijual tanpa persetujuan ibunya. Jika kedua syarat dilanggar, hak waris akan gugur dan dialihkan kepada pewaris pengganti, yakni cucu kandung tertua, Safira Anantakusuma. Suaraku gemetar saat membacanya ulang. Jelas, tegas, tak terbantahkan. Dan dua-duanya telah ia langgar. Bima bukan hanya mengabaikan syarat itu, ia bahkan melanggarnya dengan penuh kesadaran. Ia menjual rumah tanpa bicara. Ia mencoba memaksa aku pindah. Ia meninggalkanku sendiri di saat duka paling dalam. Lalu datang hanya untuk mengambil bagian yang ia kira miliknya. Malam itu aku duduk di kamar kerja kecil yang dulunya dipakai Harlan. Kudekap surat itu erat-erat. Lalu kubuka laci meja dan mengambil sebuah flash disk kecil yang pernah diselipkan Harlan padaku sebelum ia pergi ke rumah sakit, malam terakhir itu. Kalau aku nggak pulang, jangan buka ini dulu. Tapi kalau Bima mulai berubah, kau akan butuh ini. Dengan jari yang sedikit bergetar, aku colokkan flash disk ke laptop. 1 folder. Isinya, rekaman percakapan, foto, bukti transaksi, salinan surat kuasa palsu yang pernah disiapkan Bima secara diam-diam saat aku sakit. Harlan tahu. Sejak lama, ia diam, bukan karena takut, tapi karena ingin melihat sejauh mana Bima melangkah. Dan kini, semua bukti itu ada padaku. Dan siap digunakan kapan saja. Jika Bima benar-benar nekat melawan hukum. Kupandangi foto Safira yang kuletakkan di atas meja. Di situ dia sedang tersenyum, memakai topi jerami, duduk di pangkuan Harlan. Aku tahu, perjuangan ini bukan hanya soal mempertahankan warisan, tapi mempertahankan kebenaran. Dan memastikan bahwa satu-satunya warisan sejati yang harus diwariskan kepada Safira adalah harga diri. Dan aku bersumpah, tak akan membiarkan siapapun, bahkan ayah kandungnya sendiri, mengambilnya darinya. 3 hari setelah surat wasiat itu sampai di tanganku, kabar itu datang. Bima benar-benar mengajukan gugatan. Ia tak lagi mencoba mediasi. Kali ini, ia bermain terbuka. Menggugat pembatalan hibah, menuntut hak waris, dan, yang paling menjijikan, mengklaim bahwa aku tidak lagi waras sejak kepergian Harlan. Tuduhan itu menusuk lebih dari apapun. Anakku sendiri, darah dagingku, menulis dalam dokumen resmi bahwa ibunya,
berpotensi tidak stabil secara emosional pasca ditinggal suami, sehingga keputusan legalnya patut dipertanyakan. Aku tertawa saat membaca salinan gugatan itu. Bukan karena lucu, tapi karena tragis. Bima sudah menyentuh dasar, dan masih nekat menggali lebih dalam. Aku tidak menunggu. Dengan bantuan pengacara muda bernama Darsa, anak asuh Harlan dari program beasiswa masa lalu, aku meluncurkan gugatan balik. Kami tidak hanya membela keabsahan hibah dan wasiat. Kami menyerang. Menyeret bukti video. Transaksi mencurigakan. Rekaman suara. Semua yang dulu kukira terlalu kejam untuk dibeberkan, kini harus dikeluarkan. Di meja sidang pertama, suasana menegang. Bima datang dengan setelan mahal, ditemani 3 pengacara dari firma ternama. Tapi ia tampak lelah. Sinar matanya tak lagi menyala seperti dulu. Ia tak lagi menyerang dengan arogansi, tapi dengan sisa-sisa kepanikan yang ia bungkus sebagai keberanian. Hakim membaca surat wasiat dengan alis terangkat. Syarat waris jelas. Terbukti dilanggar oleh tergugat. Apa yang membuat Anda masih mengajukan hak sebagai ahli waris utama? Bima hanya diam. Pengacaranya mencoba menjawab, berputar-putar soal kondisi emosional ibu penggugat, dan tekanan psikologis akibat duka. Lalu Darsa berdiri. Tegas. Ia menekan tombol. Video pendek diputar di layar monitor kecil ruang sidang. Rekaman dari tahun lalu. Bima berdiri di samping tempat tidurku. Saat aku lumpuh. Suaranya terdengar. Tanda tangan aja, Bu. Biar nanti saya urus semuanya. Gampang kok. Hening. Hakim menghela napas. Ini cukup. Sidang ditunda. Tapi semua orang di ruangan itu tahu arah angin sudah berubah. Malam itu, aku pulang ke rumah Bali. Duduk di kursi rotan, menatap gelap, yang begitu sunyi di luar jendela. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendiri. Karena malam ini, kebenaran berdiri di pihakku. Di kamarku, kutemukan surat kecil dari Bram yang diletakkan di bawah cangkir teh sore tadi. Tulisan tangannya khas, tegak dan rapi. Ibu, Safira menelpon lewat Mbak Renes. Dia ingin bicara langsung dengan ibu. Tapi dia bilang, tunggu aku ya, Nek. Aku janji bakal jagain rumah nenek nanti. Mataku panas. Anak itu, cucu kecilku, lebih mengerti tentang cinta dan tanggung jawab daripada ayahnya sendiri yang berusia 38 tahun. Saat semua orang memperebutkan warisan, Safira hanya ingin rumah ini tetap berdiri. Bukan sebagai aset, tapi sebagai tempat pulang. Besok, sidang lanjutan akan digelar. Aku tahu, ini belum akhir. Masih ada banyak luka yang belum dijahit. Tapi aku tidak takut. Karena sekarang aku tidak hanya membawa surat, video, dan bukti hukum. Aku membawa suara yang tak bisa dibantah. Suara hati. Dan ketika hati seorang ibu sudah tergores sampai dalam, jangan pernah meremehkan kekuatannya saat bangkit. Perlawanan ini bukan hanya tentang rumah. Bukan tentang uang. Ini tentang harga diri, kebenaran, dan satu janji yang kuucapkan dalam hati sejak Bima pertama kali menatapku tanpa hormat. Kau akan belajar bahwa warisan paling besar dari seorang ibu bukanlah tanah atau uang, tapi pelajaran yang datang terlambat dan menyesakkan. Dan malam itu, aku pun tidur nyenyak. Karena besok, dunia akan tahu bahwa seorang janda tua bukan berarti tak punya daya. Ruang sidang hari itu dipenuhi bisik-bisik yang tajam. Media lokal mulai meliput. Wartawan-wartawan kecil berdiri di luar, menanyakan hal yang sama pada semua orang. Benarkah seorang anak menggugat ibunya demi warisan? Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah masuk dengan kepala tegak. Kebaya abu-abu kebanggaan Harlan tersemat rapi di tubuh renta ini. Darsa berjalan di sampingku, tenang seperti biasa. Sementara di sisi berlawanan, Bima berdiri sendirian. Tidak ada pengacara. Tidak ada Tania. Hanya sepasang mata lelah dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Sidang hari itu adalah puncak. Hakim membaca putusan dengan nada datar. Tapi setiap katanya menggema dalam hatiku.
Berdasarkan bukti tertulis, rekaman, dan surat wasiat sah yang memenuhi seluruh syarat hukum, maka gugatan tergugat ditolak sepenuhnya. Hak waris gugur. Ruangan hening. Seluruh aset yang disengketakan dinyatakan sah dialihkan kepada Safira Anantakusuma, dengan pengawasan wali yang telah ditunjuk sesuai wasiat. Aku tidak bersorak, tidak tersenyum, tidak menangis. Aku hanya menarik napas. Dalam, penuh. Seolah selama ini aku menahan udara yang tak pernah bisa benar-benar kuhirup. Bima terduduk di kursi. Tangannya menutup wajah. Untuk pertama kalinya, ia tidak membela diri. Tidak berteriak. Tidak menunjuk. Ia hanya diam. Di luar ruang sidang, hujan turun tanpa peringatan. Aku berdiri di bawah atap teras, menatap air yang mengalir deras dari genting. Lalu suara kecil memanggil dari arah kanan. Nenek! Aku menoleh. Safira. Dengan payung kuning bergambar awan. Tubuh kecilnya berlari ke arahku, memeluk pinggangku erat-erat. Tania berdiri jauh di belakang, hanya mengangguk, lalu berpaling pergi tanpa kata. Papa nggak ikut? Tanya Safira pelan. Aku menggeleng. Dia menunduk, lalu berkata sesuatu yang tak seharusnya keluar dari mulut anak sekecil itu. Papa bohong terus. Nek, aku capek. Tapi aku nggak benci Papa. Aku cuma nggak percaya lagi. Hatiku mengencang. Luka anak-anak selalu paling sunyi. Aku menggenggam tangannya. Kita pulang, ya. Rumah kita nunggu. Dan bersama hujan, kami melangkah pergi. Meninggalkan sidang. Meninggalkan kebohongan. Meninggalkan seorang pria dewasa yang akhirnya tahu bahwa ada warisan yang tak bisa dibeli kembali jika kau kehilangannya. Malam itu, Bima duduk sendirian di kamar kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya lembab, lampunya redup, dan kipas angin tua berdengung seperti suara penyesalan yang tak henti-henti. Di tangannya, selembar foto lama, foto dirinya di usia 5 tahun, duduk di pangkuanku, dengan Harlan berdiri di belakang kami, tersenyum. Sudah berjam-jam ia menatap foto itu. Dan baru kali ini, ia menyadari sesuatu yang dulu tak pernah ia pedulikan. Mata kami berdua menatapnya penuh harapan. Bukan karena bangga pada kesuksesan, tapi karena cinta tanpa syarat. Cinta yang kini telah ia hancurkan sendiri. Ia membuka pesan-pesan lama di ponselnya. Ada ratusan pesan yang dikirim untukku. Semuanya tak pernah kubalas. Pesan berisi ancaman, rayuan, alasan, bahkan kebohongan demi kebohongan yang dulu ia anggap strategi. Tapi tak satu pun dari pesan itu mengandung dua kata yang paling penting, maaf dan terima kasih. Bima menunduk. Dalam hati, ia tahu, semua ini bukan tentang rumah, bukan tentang uang, tapi tentang hal-hal yang tak pernah ia rawat, kepercayaan, hormat, kasih sayang. Ia mencoba menulis pesan baru. Bu, aku salah. Aku sadar sekarang. Tapi semuanya sudah terlambat, ya? Pesan itu tak jadi dikirim. Ia hanya menyimpannya di draft. Ia tahu aku tak akan membalas. Bukan karena aku membenci, tapi karena ia harus belajar menerima sunyi. Seperti aku dulu belajar menerima pengkhianatannya dalam diam. Dari laci kecil, ia mengeluarkan satu buku catatan yang pernah diberikan Harlan saat ulang tahunnya ke-25. Masih ada catatan tangan ayahnya di halaman pertama. Jangan pernah jadi laki-laki yang hanya bisa menghitung. Jadilah laki-laki yang bisa diandalkan saat dunia kehilangan arah. Ia menutup buku itu perlahan, lalu membenamkan wajah ke kedua tangannya. Di tempat lain, rumah Bali diselimuti angin malam yang lembut. Di kamar Safira, ia tertidur memeluk boneka. Di dinding, lukisan kecil yang ia buat sendiri tergantung. Gambar rumah dengan dua orang perempuan, aku dan dia, berdiri di depannya, tersenyum. Aku menatap lukisan itu dalam hening. Tak ada gambar Bima di sana. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan. Aku hanya merasa tenang. Karena aku tahu, Safira akan tumbuh tanpa ilusi. Tanpa harus menyembah nama ayah, yang tak tahu arti menjadi pelindung. Penyesalan itu milik Bima.
dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Pagi itu, mentari Bali naik pelan dari ufuk timur. Langit bersih, tanpa awan. Angin laut datang menyapu halaman, membawa wangi garam, bunga Kamboja, dan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku, rasa damai. Aku duduk di beranda rumah, mengenakan kain batik tua yang dulu sering kupakai saat menjemput Bima pulang sekolah. Di pangkuanku, Safira menggambar lagi. Kali ini bukan rumah, tapi wajah dua orang yang berdiri berdampingan di bawah pohon Kamboja. Ini nenek. Ini aku, katanya sambil tersenyum. Kenapa cuma kita berdua? Tanyaku pelan. Safira mengangkat bahu kecilnya. Karena cuma kita yang saling jaga. Aku memeluknya. Diam-diam air mata turun, bukan karena sedih, tapi karena lega. Setahun sudah berlalu sejak sidang terakhir. Bima tidak pernah datang lagi. Tidak menelepon. Tidak mengirim pesan. Ia benar-benar menghilang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membiarkannya. Tanpa rasa bersalah, tanpa dendam. Karena kadang, kehilangan adalah satu-satunya cara untuk mengajarkan arti memiliki. Safira kini tinggal bersamaku. Tania pindah ke luar negeri, menyerahkan hak asuh dengan tenang. Katanya, saya lelah berbohong. Biarkan anak itu tinggal di tempat yang benar. Dan aku tak bertanya lebih jauh. Rumah Bali tak lagi sunyi. Setiap pagi Safira menyiram bunga, mengaji, belajar menari, lalu duduk di meja kayu menulis surat-surat kecil untuk ayahnya yang entah di mana. Tak satu pun pernah ia kirim. Ia hanya menyimpannya di kotak rahasia. Dan aku tak pernah membukanya. Aku tak ingin tahu isinya. Karena aku percaya, anak-anak berhak menyimpan cara mereka sendiri dalam memaafkan. Bahkan jika itu butuh seumur hidup. Hari ini, aku berdiri di ujung halaman, memandangi laut yang biru dan luas. Aku teringat pesan terakhir Harlan, yang kini kusimpan dalam bingkai kecil di kamar. Jika suatu hari dunia tak berpihak padamu, jangan lari. Berdirilah. Dan diamlah sampai dunia tahu, kau tidak butuh dibela. Kau hanya butuh dikenang sebagai perempuan yang tak menyerah. Dan begitulah akhirnya. Aku, Laksmita, seorang janda tua, bukan korban, bukan peran kecil dalam cerita orang lain, tapi tokoh utama dalam hidupku sendiri. Tak kaya, tapi merdeka. Tak sempurna, tapi utuh. Tak dimiliki siapa-siapa, tapi kini punya segalanya. Setelah aku menjadi seorang